sobat galauku dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua dan kita diberi kemudahan dalam menghadapi saat-saat sulit seperti sekarang ini. Dan semoga apa yang akan aku sampaikan ini bisa dimengerti dan dipahami serta bermanfaat untuk kita semua. Amin. Hari ini aku mau sharing tentang jangan mudah jatuh cinta ya guys. Jadi kita itu jangan mudah jatuh cinta, jangan mudah mencintai, jangan mudah jatuh hati ya guys ya. Karena kalau kita itu mudah jatuh cinta, maka kita juga akan mudah sakit hati guys. Sebenarnya banyak ya guys ya, diantara muda-mudi, diantara kita semua itu yang sering banget terjebak yang namanya itu cinta yang semu. Jadi maksud aku tuh cinta yang mudah datang, mudah hilang juga tentunya ya. Kadang-kadang kita itu terjebak juga ya sama cinta lokasi, cinlok ya, orang-orang yang cinta lokasi. Karena mungkin seringnya bertemu akhirnya jatuh cinta, misalnya di tempat kerja, kampus, sekolah, atau bahkan di tempat ibadah ya kan, ataupun juga tempat tinggal kita, di lingkungan tempat tinggal kita itu. Karena seringnya bertemu dengan orang tersebut ya guys ya. Tapi ingat, jangan mudah terjebak dengan yang namanya kesan pertama, karena semua itu kadang-kadang semu. Jadi jangan pernah kita itu, oh iya nih saat pandangan pertama, banyak juga ya orang yang bilang aku jatuh cinta sama dia itu di saat pandangan pertama. Dari pertama kali melihat, aku udah suka sama dia, aku sudah cinta sama dia. Itu sebenarnya banyak banget yang berkata seperti itu. Aku sih nggak menyalahkan, cuma menurut aku pribadi, cinta yang murni itu harus diuji, harus teruji dulu, harus diberi banyak ujian, baru kita itu tahu seberapa besar, seberapa murninya cinta itu ya guys ya. Ya sobat galauku ya. Jadi kita itu jangan hanya menilai seseorang itu dari luarnya saja, dari penampilan luar. Sebenarnya cinta itu kan harus murni, harus teruji dulu. Jangan menilai seseorang itu dari penampilan luarnya saja ya guys ya, ya sobat galau ya. Karena cinta yang murni itu harus teruji, harus melewati ujian demi ujian. Kalau misalnya kita itu pertama kali ngelihat udah bilang cinta, karena kita itu mungkin ngelihat dia itu karena penampilannya yang wah, yang keren, yang cantik, yang bla 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 gitu kan, pokoknya itu kita belum tahu aslinya dia itu seperti apa. Jadi ingat, kalau kita belum tahu aslinya dia, kita harus cari tahu dulu seluk-beluknya dia itu seperti apa. Jangan sampai kita itu kecewa di kemudian hari ya guys ya. Ya sobat galau ya. Jadi ingat, jangan mau menikah karena usia kita yang sudah dibilang dewasa, apalagi karena harta tentunya. Jangan juga mau menikah karena orang tua, terpaksa karena orang tua kita, mungkin orang tua kita itu pengen kita nikah gara-gara kita itu udah dewasa. Orang tua kita meminta kita itu segera menikah agar kita segera mempunyai anak, mereka mendapatkan cucu ya kan. Itu juga jangan mau. Kadang kan ada juga tuh orang tua yang menjodohkan kita dengan salah satu pilihannya, karena menurut mereka itu pilihan orang tua itu yang lebih baik daripada pilihan kita sendiri. Nah itu jangan ya guys ya, jangan mau. Karena apa? Karena kalau misalkan kita itu mau dijodohkan, berarti kita itu adalah berkorban diri kita sendiri ya guys ya. Kalau kita yang mau berkorban,
pasti akan ada sesuatu yang harus kita korbankan. Misalnya kita mau menikah dengan pilihan orang tua kita, sedangkan kita itu nggak tahu dia itu seperti apa, dia itu karakternya seperti apa. Kan perasaan kita kan yang dikorbanin, masa depan kita juga dikorbanin. Jadi kalau menurut aku jangan mau. Ingat ya guys, kita itu jangan sampai memilih pasangan itu karena penampilan luarnya aja. Kadang kalau kita udah mengenal dia itu dari luarannya, kadang kita juga masih tetap salah untuk mengetahui dia itu dari dalamnya. Lu salah dalam mendeskripsikan dia itu. Ingat, kalau dia ramah, jangan percaya padanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Banyak kan orang yang bermulut manis, suka berbicara manis, janji-janji manis, tapi nyatanya kadang kita juga sering kan tersakiti oleh janji-janji ataupun rayuan manis orang. Nah, biasanya wanita juga nih pastinya akan sangat mudah ya termakan sama rayuan lelaki, terutama yang sering muji. Misalnya, "Wih Beb, kamu itu cantik banget loh pakai ini, kamu pantas banget loh dengan pakaian seperti ini, potongan kayak gini kamu bagus banget loh, potongan rambut kayak gini, kamu diwarnain begini, kamu cantik, kamu pantas banget." Pokoknya bla 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 ya, mulut manis lah gitu. Ataupun kadang juga kan orang itu suka perhatian ya, suka ngasih perhatian sama kita. Misalnya nih dia chatting, "Beb, kamu udah makan belum? Kamu lagi di mana? Kamu jaga kesehatan baik-baik. Kamu inilah, kamu itulah. Kamu jangan tidur terlalu malam lah. Nanti kamu sakit lah. Jaga kesehatan lah. Jangan lupa minum vitamin lah." Itu sebenarnya kalau mau bicara ya, orang yang suka muji atau orang yang suka memberi pujian gitu sama kita, itu akan membuat seseorang itu akan menyukainya, mudah suka ya, mudah jatuh hati dengan orang tersebut. Cuman sejujurnya itu telinga kita yang akan suka mendengar rayuan gombal seperti itu, bukan hati kita doang, tapi telinga kita yang utama. Karena kan kalau misalnya ada orang bermulut manis, telinga kita nih denger, nah kita suka. Akhirnya saat mereka itu nggak ngasih perhatiannya, kita itu pengen lagi diperhatikan seperti itu. Karena kan telinga kita saat mendengar yang manis, maka kita tuh pengen loh diperhatiin lagi, pengen lagi, apalagi kalau orang itu nggak perhatiin kita lagi. Jadi kita itu kayak akan ngerasa kehilangan. Tapi ingat ya sayang, ya Beb, ya sobat galauku semua, kita nggak boleh terlalu terlena. Kita nggak boleh asal percaya pada mulut manis, karena kebanyakan semua yang manis itu hanya di bibir aja. Sebenarnya nih ya, kita itu bisa mengetahui bahwa itu cinta beneran atau enggak, ataupun sekedar itu cinta monyet, ataupun cinta yang benar-benar asli cinta ya kan. Saat cinta itu sudah teruji oleh waktu, cobaan, jalan yang berliku, jadi kita nggak boleh keburu nafsu ingin memilikinya itu sayang. Kebanyakan diantara kita itu nggak nyadar bahwa kita itu suka bukan cinta, karena mungkin rasanya antara suka dengan cinta itu hampir-hampir mirip ya, sama-sama bahagia saat berada di sisi orang tersebut. Banyak juga kadang yang tanpa sadar kita itu sebenarnya menyukai seseorang, tapi dia itu bilang dia itu mencintai, karena dia itu nggak sadar, karena antara cinta dan juga suka itu bedanya nipis banget sayang. Bedanya tipis banget Beb. Sebenarnya ya Beb ya, antara suka dan juga cinta itu kan berbedanya cuma tipis banget. Kalau misalnya suka
berarti kita itu menyukai sesuatu kelebihan yang ada pada orang tersebut. Misalnya karena dia itu perhatian sama kita. Terus ada juga yang bilang pekerjaan yang dimilikinya gitu kan. Atau juga mungkin karena misal nih, si dia itu punya mata itu yang indah. Tatapan matanya itu katanya tajam kayak tajam silet. Terus tatapan matanya itu tajam banget kayak tatapan elang lah, bla 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 lah, begitulah pokoknya. Atau senyumnya yang manis, semanis madu. Sedangkan kalau cinta itu kan kita mencintai apapun kekurangan dan juga kelebihan orang tersebut. Nah, kalau suka itu bisa menimbulkan nafsu. Ingat, nafsu. Nafsu di sini dalam artian bukan nafsu yang aneh-aneh ya guys ya, tapi ada juga sih. Jadi nafsu itu artinya itu kita itu memiliki keinginan untuk memiliki dia. Sedangkan cinta, kita itu akan rela membiarkan orang yang kita cintai dengan siapapun pilihan dia, asalkan dia bahagia. Jadi intinya kalau misalnya suka, akan berambisi, harus memiliki, dia itu harus gue dapetin nih, gue harus dapetin dia nih, gue suka sama dia, gue cinta sama dia, gimana pun caranya gue mau dapetin dia. Pokoknya begitu ya intinya ya. Tapi kalau cinta, itu cinta tidak harus memiliki guys. Jadi akan lebih legowo kalau misalnya aku bisa mendapatkan dia, bersama dengan dia, itu berarti sebuah hal yang yang lebih baik banget gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak memilih aku gitu sebagai teman hidupnya, itu juga nggak apa-apa, yang penting dia bahagia aja. Nah, seperti itulah perbedaan antara suka dan juga cinta. Nah Beb, ada sebuah cerita ya. Jadi kata seseorang temen nih, ada seorang laki-laki itu katanya bilangnya sakit gara-gara dia itu kepikiran ceweknya ataupun ceweknya gitu. Nah, banyak orang kan berpersepsi bahwa kalau sakit itu berarti orang itu benar-benar cinta. Tapi kita kembali lagi ya guys ya, dia itu sakit itu karena apa gitu? Apa karena sibuk memikirkan cara mendapatkan perhatian kita, atau sibuk pengen diperhatiin gitu loh? Karena kan kalau misalnya dia bilang dia sakit, pasti kan otomatis misalnya nih, aku nih bilang aku lagi nggak enak badan say gitu kan, pasti orang yang lagi dekat sama kita kan akan perhatiin kita dong. Nah, apa mungkin tuh dia itu sakit gara-gara dia itu sibuk memikirkan caranya bagaimana mendapatkan perhatian dari kita. Jadi apa dia itu memikirkan cara seperti itu, ataupun dia itu memikirkan bagaimana caranya supaya dapatkan balasan cinta dari kita, ya kan guys? Karena banyak yang di luar sana rela sampai sakit itu supaya dapat perhatian orang yang ditargetkan. Ingat ya Beb, banyak diantara lelaki yang mendekati kaum wanita itu karena memulai dari fisiknya yang utama. Banyak yang bilang fisiknya cantik ya kan, karena dia cantik, dia putih, tinggi, atau ya yang lain sebagainya, fashionable, bla 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 bla. Sedangkan perempuan mendekati lelaki itu karena isi dompetnya, ya kan? Atau harta yang dimiliki dia, karena jabatan, bisa jadi ya sobat kalau ya. Dan sebuah pengalaman, aku punya pengalaman ya kan. Jadi seorang lelaki itu datang dalam kehidupan aku, selalu memberikan perhatian pada aku. Terus dia itu sering berkata, ya aku rindu sama kamu Beb, aku sayang sama kamu, aku mencintai kamu apa adanya. Hingga suatu hari saat lagi bareng gitu, cowok itu bertanya sama aku, boleh nggak aku peluk kamu, boleh nggak aku cium kamu? Kalau misalnya udah dipeluk, dicium kayak gitu, pasti otomatis kan akan ada setan ya. Setan akan hadir di tengah-tengah dua orang
maka yang ketiganya itu adalah setan dong, yang bisa menjerumuskan pada hubungan-hubungan itu yang terlarang, misalnya seks bebas ataupun lain sebagainya ya guys ya. Pokoknya yang dilarang sama Tuhan. Ingat ya Beb, kebanyakan lelaki itu buaya. Walau masih ada sih beberapa lelaki yang masih tulus, tapi itu lebih banyaknya yang akal bulus, yang mempunyai akal busuk begitu. Tapi sebenarnya emang sih banyak juga yang masih benar, masih tulus mencintai gitu loh. Bukan dengan maksud tanda kutip ya ada udang di balik bakwan. Dan begitu pula wanita ya, bukan semuanya wanita baik, bukan semuanya juga wanita jahat. Ada juga yang buaya-buaya. Sekarang kan banyak juga nih yang pada meminta pacarnya untuk melakukan foto-foto vulgar misalnya, ataupun dalam artian kadang-kadang minta call seks ya, telepon video call seks gitu, ingin melihat pasangannya itu berpenampilan vulgar untuk bahan obsesi hayalan seks. Ingat ya Beb, jika pasanganmu itu melakukan hal seperti itu, berarti dia sudah tidak benar-benar namanya nggak sopan, bukan sopan, itu namanya udah nggak sopan sama kamu. Karena kasih itu tidak berbuat hal yang jahat. Ada juga kan sekarang yang istilahnya konsep gitu ya, ingat ya, itu nggak boleh dilakukan oleh kita yang percaya sama Tuhan sebelum kita itu menjadi pasangan halalnya. Karena kalau udah kayak gitu, itu namanya bukan cinta lagi, tapi itu adalah nafsu. Banyak orang berpikir cinta, padahal itu hanya sebuah nafsu belaka. Cinta itu akan menjaga, merawat, menghargai pasangannya, dan juga dia itu akan menjaga dirimu sebaik mungkin, akan sabar menunggu hingga kita itu atau kalian itu disatukan sebagai pasangan yang sah di depan negara dan juga agama. Jadi jika kita itu benar-benar cinta sama seseorang, pasti akan menerima segala kekurangan dan juga kelebihannya. Walaupun kadang membuat jengkel, tapi akan tetap diterima juga. Walaupun sifatnya itu super nyebelin, tapi kita sayang sama orangnya. Walau banyak negatifnya, tapi kita juga tetap melihat hal positif yang ada pasangan kita itu. Walau kadang ada hal yang tidak sesuai dengan kriteria kita, tapi ya kita harus terima konsekuensinya. Jadi selama PDKT kita harus bisa melihat dan menilai calon pasangan kita ini, siapakah dia, baik dan buruknya dia. Dan kita harus bertanya pada hati kita sendiri ya, bisa gak sih kita itu menerima segala kekurangan dia, apa adanya dia, dengan segenap paket lengkap kekurangan dan juga kelebihan dia. Misal nih, kalau cewek kan kebanyakan cewek-cewek cerewet, nggak bisa masak, nggak bisa beberes, ngambek kan, boros, suka ngabisin duit, suka shopping, suka jajan, suka cicil begitu pokoknya, termasuk ya. Kadang ataupun ada juga ya yang malas mandi, orang yang malas mandi gitu. Jadi kalau misalnya nggak mau kemana-mana, bodo amat lah, mending tidur lah, mageran lah, males mandi nanti aja lah, beginilah begitulah. Kadang kan ada juga ya yang kayak gitu ya. Atau nih kalau misalnya cowok ya, misal dia itu cuek banget lah, nggak perhatian lah, rese lah, pelit lah, kasar lah, ataupun dia itu suka apa ya, suka main game lah. Coba kita buka mata kita, buka mata ya guys ya. Saat kita masih PDKT, itu jangan fokus sama kebaikan atau kelebihan dia saja, dan kita melupakan kekurangan calon pasangan kita itu. Takutnya di suatu saat nanti calon pasangan kita ini mempunyai kebiasaan yang bisa membuat kita itu nyesel, membuat kita itu ilfil karena telah memilih dia sebagai pasangan hidup kita.
istilahnya jangan sampai ada cerita, jangan sampai ada cinta yang dibilangnya gini ya, seperti kucing rasa coklat. Pernah denger nggak kayak gitu, Pep? Jangan sampai bilang, gue gara-gara cinta sama dia sekarang gue tahu-taunya kucing rasa coklat, nyesel deh gue, katanya. Itu nggak lucu ya kalau misalnya kita pikir secara matang ya kan. Karena kemana aja selama kalian PDKT, kemana aja, kenapa kamu nggak mengerti gitu loh? Selama PDKT kan harusnya saling mengerti gitu kan. Tapi orang yang jatuh cinta itu sih emang sih ya, kalau dipikir-pikir lucu. Orang yang jatuh cinta ngerasa itu seakan-akan dunia itu milik mereka berdua, yang lain itu ngontrak katanya. Dan seakan-akan mampu menerima segala kekurangan pacarnya. Salah satu contoh, teman aku kan pernah cerita, katanya yaitu masih aja mau nurut sama pacarnya, padahal pacarnya itu kasar, suka main tangan, masih mau aja dia nurut sama pacarnya itu. Ada juga yang pacarnya itu selingkuh, terus balik lagi saat dia minta maaf ya, kemudian dimaafin lagi, ternyata pacarnya itu ulangin lagi, selingkuh lagi ketahuan, minta maaf lagi. Kan nggak lucu kalau terus-terusan kayak gitu, apalagi kalau misalnya udah berumah tangga, guys. Sadar, ingat, kadang emang sih cinta itu nggak realistik sih yang menurut aku. Cinta itu membuat kita seakan-akan terbutahkan oleh cinta itu sendiri, padahal cinta itu nggak buta. Cinta itu murni, cinta itu bersifat dewasa. Jadi kita itu mengerti kekurangan dari pasangan kita, tapi kita bisa nerimanya dia. Sebenarnya nggak lucu juga ya kalau misalnya pas udah nikah nih terus ribut, kemudian bilang kita nggak bisa ya terus-terusan kayak gini, kita itu berbeda, kita itu nggak cocok. Lah kalau misalnya nggak cocok, kenapa dari pacaran dulu kalian itu mau memutuskan menikah? Iya kan? Sekarang yang salah siapa? Makanya kita itu harus introspeksi lagi, harus belajar lagi, guys. Jangan sampai nyesel ya di kemudian hari. Mungkin ya alasannya itu karena mungkin hal-hal itu alasannya gara-gara hal sepele. Misalnya gara-gara si wanita itu bawel, cerewet, ya kan? Ataupun mungkin karena si cowoknya ini, si suaminya ini yang suka main game. Misalnya dia tuh main game terus, ya kan, main game terus si cewek tuh bilang yang papa atau yang gitu kan, beb atau apa, aku mau gini, aku mau gitu. Si cowoknya bentar ya satu match lagi, bentar ya satu match lagi, bentar ya satu game lagi. Lama-lama itu pasti gondok kan si perempuan, tahu sendiri mulut perempuan ini. Nah, hanya gara-gara masalah sepele seperti itu, mereka itu bilang nggak cocok lah, beginilah, beda persepsi lah, beginilah, begitulah. Aduh, selama kalian pacaran itu kemana aja? Aku baru tahu dari sekarang kalau pacar kalian itu bawel. Kalau pacar kalian itu atau suami kalian itu suka main game, ya seharusnya kan kita itu harus nerima dia, walaupun dengan segala kekurangan dan juga kelebihannya. Karena saat masih PDKT semua baik-baik aja kok, nggak ada begini-begitunya. Jadi menurut aku itu nggak etis ya. Coba deh sobat galau, kalau misalnya kita yang lagi punya pacar atau berniat melangkah ke jenjang pernikahan, tulis dulu deh segala macam kekurangan pasangan kita sejujur-jujurnya. Jadi jangan sampai kita itu hanya tahu kelebihan dia aja tanpa kita tahu kekurangan dia itu seperti apa. Sebenarnya itu sih berfungsi untuk seberapa sih kita mengenal dia. Karena semakin dekat kita dengan seseorang, maka kita semakin apa adanya. Hal yang paling gampang ya, misalnya kentut sembarangan. Kalau misalnya
dia itu nggak terlalu dekat sama orang tersebut, misalnya sama aja ya sama sahabat juga kan. Kalau misalnya udah sahabat karib gitu, sudah sahabat deket banget, mau kentut sembarangan, tato juga nggak ada yang namanya malu-malu ya kan. Tapi kalau misalnya nggak terlalu mengenal dia, pasti otomatis akan malu ya untuk kentut sembarangan seperti itu. Itu hal termudah saja ya guys ya. Nah, ada juga untuk supaya kita itu bisa menyadari kekurangan dan juga kelebihan dia itu seperti apa. Kita juga bisa mengetahui motivasi hati kita itu kenapa ya kita mau sama dia yang punya kekurangan seperti ini. Karena sejatinya manusia itu kan nggak ada yang sempurna ya Beb ya. Terus kita juga harus tahu dan sadar, harus ambil keputusan yang mana. Jadi maksudnya gini, kalau kita udah tahu kekurangan dia itu yang seperti ini, seperti itu, kita itu hubungannya itu mau dibawa kemana? Mau dilanjut ke jenjang pelaminan atau mundur secara perlahan ataupun menyerah ya. Jadi supaya kita itu nggak menyesal di belakangnya nanti. Karena kalau misalnya menurut aku sih ya, kalau misalnya udah hubungan lama tapi ternyata gagal juga, itu hanya buang-buang waktu yang sia-sia. Jadi gini, kalau misalnya kita masih pacaran terus ngerasa nggak cocok, kita kan bisa putus daripada menikah, akhirnya ujung-ujungnya hanya bercerai, berpisah, begitu. Jadi mendingan kita itu putus sebelum menikah. Kalau kita mau mengenal seseorang itu lebih jauh, kita itu harus kenali hatinya dulu. Ingat, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Karena hati itu adalah mata dari kehidupan. Jadi kalau mau tahu seseorang, harus kenali hatinya dulu. Sebab dari dalam hati itu bisa timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, atau bahkan sampai pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujatan, sombong. Semua yang jahat itu timbulnya sebenarnya dari hati ya Beb ya. Ingat, kalau mau mengenal orang lain, bukan dari seberapa manis bibir orang itu berucap, tapi isi hatinya dulu yang harus kita kenali. Cara mengenali hati seseorang juga dengan cara seperti misalnya, kalau misalnya pohon kan, pohon yang baik itu maka buahnya juga akan baik. Jika pohon itu nggak baik, maka buahnya juga nggak baik. Jadi kalau pohon itu kan dikenal dari buahnya ya. Nah, kalau orang itu dikenal sama hatinya. Kalau orang yang baik, pasti dia itu akan mengeluarkan hal-hal yang baik. Misalnya dengan berujar, bercakap-cakap baik, berbahasa yang baik. Sedangkan orang yang jahat, pasti dia juga akan melakukan perilaku yang mencerminkan kejahatan. Misalnya bermulut kasar, terus mudah marah, atau bla 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 lah, pokoknya seperti itu. Jadi kita itu harus melihat buah hidupnya dia. Maksud dari kata buah hidupnya dia ini adalah kita itu melihat dari kehidupan sehari-harinya dia. Misalnya sifatnya dia, sikapnya dia, cara dia memandang dan juga menghadapi sebuah masalah yang sedang dilaluinya, atau apa yang dia bangun dalam kehidupannya, misalnya karya-karyanya, visi misinya untuk ke depan itu seperti apa, bagaimana cara dia memakai waktunya, apa dia bisa melihat masa depannya, misinya, misalnya apa dia bisa melihat masa depannya, misal usianya itu sudah berapa tahun gitu, misalnya usianya udah 20 tahun, 25 tahun, atau 30 tahun ya kan. Terus tapi dia itu malas ya, suka buang-buang waktu. Jelas saja ya, orang-orang seperti ini belum bisa membangun hubungan yang dilandasi dengan komitmen untuk masa depan dia sendiri. Terus
saat ada tekanan kehidupan, bagaimana caranya dia untuk menyelesaikannya. Dia itu orangnya mau ditegur apa enggak, mau belajar apa enggak. Karena kan dalam hubungan itu bukan hanya satu orang saja ya Beb ya. Jadi pasti akan saling belajar, saling mengerti, saling melengkapi, dan saling mensupport. Terus kalau misalnya ada menghadapi atau bersikap itu, dia itu harus bagaimana terhadap sekelilingnya. Misalnya sama orang tuanya, orang yang kerja sama dia, teman dia, atasan dia, partner dia, terus sama orang, bahkan ya sama orang yang udah menyakitin dia itu kayak apa. Lihat juga dia itu orang yang tulus apa enggak, jujur dan cinta sama kedamaian apa enggak. Kan banyak ya orang itu yang suka meributkan hal-hal sepele, kasar, mungkin ada juga yang suka cari-cari gara-gara, suka nipu orang, suka berbohong. Jadi kita itu harus ingat, kalau mau cari pasangan, yaitu cari yang tulus, cari yang cinta damai, karena orang ini punya masa depan sama kamu juga, kamu pasti bahagia. Lalu kita juga harus lihat dia, sifat dia, karakter dia, apa dia itu orang yang suka bikin alasan. Contohnya nih ya, saat kalian itu janjian mau jalan, terus dia terlambat, ada aja alasannya dia. Misalnya bannya bocor lah, macet lah, inilah, itulah. Ingat, jangan pernah terkecoh. Jangan pernah terkecoh sama orang seperti itu. Biasanya orang seperti ini suka nggak tepat janji. Lihat upayanya, kerja kerasnya dalam mencapai sesuatu. Jangan lihat pencapaiannya saat ini, karena apa yang dimiliki dia saat ini adalah sebab dari usahanya di masa lalu. Jadi ada sebab, ada akibat seperti itu ya. Lihat juga apa yang dia bisa bertanggung jawab apa enggak dalam hal-hal kecil. Karena jika dia itu bisa bertanggung jawab dalam hal kecil, maka hal besar pun dia bisa bertanggung jawab. Sama kamu pun pastinya dia bisa bertanggung jawab ya Beb. Ingat, jangan nilai seseorang dari ekonominya. Karena misalnya nih, dia itu berasal dari keluarga yang tidak mampu, atau dari sisi pendidikannya yang hanya mampu sampai jenjang SMP, SMA, bahkan cuma sampai SD doang ya. Atau dia itu hanya bisa naik motor, bisa punya motor doang, nggak punya mobil. Ingat ya sobat galau, kita harus lihat dari cara dia itu bertanggung jawab dalam hal kecil. Karena dari hal kecil itu bisa menjadi besar. Lihat juga apa dia itu rajin bekerja, tanggung jawab terhadap orang tuanya. Karena jika dia bisa tanggung jawab dalam kehidupannya, maka dia juga akan bertanggung jawab terhadap dirimu dan calon keluarga kecil kalian. Ingat, tangan orang rajin bisa memegang kekuasaan, sedangkan kemalasan bisa mengakibatkan kerja paksa. Banyak kan kejadian saat sudah menikah si suami gak mau kerja, malah istrinya yang disuruh kerja. Ada yang banyak keluar negeri sebagai TKI, TKW, atau kerja apapun juga, yang penting bisa menghasilkan uang demi banting tulang untuk keluarganya. Menurut aku sih percuma menikah kalau hanya untuk dijadikan mesin ATM berjalan bagi suaminya ini. Rasanya malu banget ya. Masa kita itu harus masih banting tulang untuk menghidupin suami kita? Bukannya harusnya itu kalau kita udah punya suami, si suami yang bertanggung jawab terhadap kita. Kita hanya bekerja, mengurus anak, ya kan, mengurus rumah. Ataupun kalau misalnya harus bekerja itu kan atas inisiatif kita sendiri ya, karena kita itu ingin membantu suami kita. Bukan kita yang harus menghidupi suami kita. Kalau misalnya seperti itu, menurut aku malu banget. Mending aku nggak nikah deh gitu kan. Jadi ingat, kita itu harus lihat pasangan kita itu punya komitmen, harus bisa berkomitmen, bisa tanggung jawab, dan mau berusaha nggak, gampang nyerah nggak. Karena
jika dia itu mampu memimpin dirinya sendiri, dia juga bisa menaklukkan rasa malas yang ada pada dirinya sendiri. Pasti di masa depannya itu akan lebih cerah. Jadi kita nggak usah ya cari peramal untuk melihat nasib seseorang, karena itu sebenarnya kalau menurut aku sih musyrik ya, sama dengan menyekutukan Tuhan. Sebenarnya kita bisa tahu secara logik aja bahwa masa depan orang malas itu pasti miskin. Karena apa? Karena dia nggak mau bekerja. Walau sebanyak apapun harta yang dimiliki, jika hanya dipakai, itu maka akan habis. Tapi jika harta itu diputar buat usaha, maka akan ada hasilnya. Yang terakhir ya, cara melihat buah kehidupan itu mungkin adalah dengan cara melihat apa yang paling penting sih dalam hidupnya dia. Caranya ya mungkin kita bisa bertanya sama pasangan kita itu, misalnya ini ya, yang apa sih yang membuat kamu cinta sama aku gitu kan, yang apa sih yang membuat kamu cinta sama aku, apa sih yang membuat kamu itu milih mau menikahi aku, menjadikan aku sebagai pendamping hidup kamu gitu kan. Itu bisa jadi aja kan. Jadi menurut aku, kalau apa yang dirasa dia penting itu dia bakal cari, misalnya nih dia jawab karena kamu cantik. Nah ingat, orang yang seperti ini berarti dia itu mementingkan fisik, melihat cuman seseorang itu dari luarnya saja. Kalau misalnya dia itu cuma menilai sesuatu itu dari penampilan luar, misalnya kalian itu udah nikah lama, udah punya anak, kamu juga udah agak dewasa ya, udah agak berumur, kamu udah nggak cantik lagi, nggak sempet perawatan lagi, nggak sempet ngurusin diri kamu sendiri, nggak sempet ngurusin badan karena kamu itu sibuk ngurusin anak, sibuk masak, sibuk ngurusin suami. Nah pertanyaannya, apa dia itu masih sayang sama kamu? Apa dia itu masih mencintai kamu? Apa dia masih mau menerima kamu? Atau jangan-jangan dia bakalan tergoda sama perempuan lain yang di luar sana, tergoda sama wanita-wanita yang lebih muda dari kamu. Apalagi kan ada yang bilang kan, katanya pepatah itu bilang rumput tetangga itu akan terlihat lebih indah dipandang mata daripada rumput punya di taman sendiri ya, gitu kan. Nah ada juga nih pasangan kamu mungkin yang ngejawab, aku ingin segera menikah karena mama aku minta cepet diberi cucu, karena aku ini kan udah berumur. Nah kalau ini juga harus berhati-hati ya sayang ya, karena kalau misalnya dipikir-pikir, kalau misalnya kalian udah nikah terus, udah nikah lama, tapi kamu itu belum hamil, kamu itu belum dikasih kesempatan, belum dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk mengandung, untuk memiliki keturunan, apa kalian tetap bisa mempertahankan rumah tangga kalian? Karena banyak kasus perceraian, alasan perceraian itu karena sudah mau menikah tapi belum juga diberi keturunan. Ada lagi nih yang bilang alasannya gini, memilih pasangan kita itu karena katanya kamu itu paling sabar, karena kamu itu sabar, kamu tidak egois. Nah kalau menurut aku pasangan yang seperti tipe ini, dia itu melihat karakter pasangannya. Ada juga ya yang bilang saat ditanya seperti itu, bilangnya karena kamu pinter masak, aku suka cewek yang pinter masak. Berarti dia itu cuma suka makan dong. Suka makan makanan kita dong. Gimana kalau misalnya kita nggak masak? Apa dia masih tetap cinta sama kita? Ada juga ya mungkin yang bilang karena pasangannya pintar masak. Ada juga yang bilang juga karena pasangannya itu pintar cari duit. Ada juga yang bilang bahkan ya karena kamu itu sumber rezeki aku, katanya kamu itu fungsinya bagus, kamu itu pokoknya membawa berkat lah, begitulah. Ingat, dalam hubungan banyak ditemukan hal-hal yang tidak murni, misalnya karena harta ataupun karena apa ya, sesuatu yang dimiliki.
Memang gak akan ada orang yang jujur bilang kalau dia itu melihat harta pasangannya. Jadi kita harus jeli melihat apa hal yang terpenting dalam kehidupan dia. Contohnya misal uang. Kalau misalnya dia itu memfokuskan tentang uang, maka dia itu bisa mengukur segala sesuatunya itu dengan uang atau materi ya. Kalau kita menikah sama orang yang cinta uang, mungkin kita itu bisa sengsara. Sengsaranya mungkin bukan karena kita itu kekurangan harta atau kekurangan uang ya. Mungkin orang yang cinta uang itu bisa berbuat hal-hal yang nekat sekalipun sama orang lain, termasuk pasangan ataupun keluarganya. Ingat, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab karena memburu uang, beberapa orang bisa menyimpang dari iman, yaitu dengan menghalalkan segala macam cara, walau dia tahu caranya itu mendapatkan uang itu tidak benar, tapi dia itu akan tetap melakukannya. Asal dia dapat uang, dia itu bisa puas. Padahal seberapapun itu dapatnya uang, seberapa besar pun uang yang kita miliki, itu nggak akan ada rasa puasnya. Karena manusia itu selalu kurang, nggak pernah ada cukupnya, ya kan? Ada juga nih ya contoh, misalnya si pasangannya ini gila uang, dia itu pasti akan gila kerja ya. Dia itu hanya di otaknya itu kerja terus sampai keluarga, anaknya, istrinya itu terbengkalai. Gak pernah diajaknya jalan-jalan ataupun menemani me time bareng keluarga juga, itu juga gak ada. Capek sih ya kan kalau misalnya kita itu punya keluarga, walaupun hidupnya wah gitu, mewah, punya ini punya itu, tapi gak diperhatiin sama keluarga kita, sama suami kita gitu kan. Anak kita juga gak dapat perhatian dari papahnya, itu kan gak enak ya. Orang yang mencintai uang, maka dia itu hanya akan mencintai diri dia sendiri kalau menurut aku. Jadi budak uang, mereka akan menyombongkan diri karena dia itu berpikir karena dia itu punya segalanya ya. Cara kita melihat hati seseorang juga mungkin bisa mendengarkan apa yang dia ucapkan. Karena apa yang keluar dari mulut itu lahirnya dari hati dan juga pikiran. Ingat ya sobat galau, orang yang baik akan mengeluarkan hal-hal yang baik, dan orang yang jahat maka akan mengeluarkan tindakan atau hal-hal yang jahat juga. Jadi maksudnya gini ya, jika dia orang yang baik, maka apapun yang dia katakan, ia utarakan, ia perkatakannya juga baik juga. Jadi kalau kata-katanya kotor, ya berarti mungkin hatinya itu masih kotor. Kalau dia sering mengucapkan perkataan-perkataan yang kasar, yang pahit didengar, berarti mungkin hatinya orang itu masih sakit ya, masih memendam sakit hati gitu. Dan perlu diobati hatinya itu dengan cara pelepasan, nerimo, bodohnya gitu. Jadi caranya itu untuk melepaskan gitu ya, udahlah, udah terjadi ya udahlah, kita udah bersyukur aja gitu kan, aku lepasin, aku maafin orang yang menyakiti kita, seperti itu. Atau bisa dibilang ikhlas ya. Atau dia suka menghakimi orang lain, biasanya orang ini menganggap bahwa dirinya itulah yang paling benar dan orang lain itu salah. Ingat, kita harus buang segala rasa marah, geram, kejahatan, fitnah, dan juga kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita ya Beb. Ingat, mulutmu adalah harimaumu. Jadi ingat, apapun yang keluar dari mulutmu sama seperti sebuah doa. Maka dari itu, kita harus berkata yang baik agar kita juga bisa menuai hal yang baik. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya guys ya sharing kita hari ini. Pesan terakhirku adalah ingat ya sobat galau, jangan mudah jatuh cinta supaya kamu nggak mudah sakit hati. Bijaksana dalam menilai siapa yang kita cintai dan dekati, serta mengenali isi hati pasangan.
supaya kita itu setiap keputusan yang akan kita konsekuensi, karena setiap keputusan itu akan ada konsekuensinya dalam perjalanan hidup kita ke depannya. Terima kasih, mungkin sampai sini dulu. Ingat ya guys, bantu aku, dukung aku ya Sobat Galauku dengan cara like dan subscribe channel aku, dan nyalain juga tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan update dari aku ya. Jika kalian ada pertanyaan, boleh juga tulis di kolom komentar. Nanti saya, kalau misalnya bisa, nanti saya akan menjawabnya ya di channel-channel YouTube aku yang berikutnya. Terima kasih, bye-bye.